Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang isim jamid dan isim mushtaq. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Agustin sebagai permateri pertama, bersama rekan saya Najia Fauziah Asyihab sebagai permateri kedua, kemudian ada Nazarullah Trijanuar sebagai permateri ketiga, dan Rina Rizkiana sebagai permateri keempat. Baik, selanjutnya kita akan masuk saja ke pembahasan. Apa itu isim jamid? Al-ismul jamid huwa ma lam yukhad min ghairihi. Isim jamid yakni isim atau kata benda yang format katanya tidak diambil dari kata yang lain. Contoh rojala. Kalimat itu bentuknya tidak berasal dari kata lain, maka ia tergolong isim jamid. Berbeda dengan Muhammad, maka kalimat ini bukan isim jamid karena format katanya berasal dari kata hammada atau dari tahmid. Pun dengan al-ghafar bukan tergolong isim jamid sebab kata ini ialah bentuk mubalaghah yang berasal dari kata ghafara. Isim jamid terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada isim jamid zat, yakni isim yang tidak berasal dari format lafaznya tersebut akan kalimat fi'il dengan maknanya. Contoh rojala, ghosona, naharo. Maka ketiga kalimat ini ialah isim jamid zat sebab tidak dapat dijadikan kalimat fi'il atau kata kerja. Yang kedua ada isim jamid makna atau masdar, yakni kalimat yang mengindikasikan atas sebuah makna yang tidak sehubungan dengan waktu dan dapat dijadikan kalimat fi'il atau kata kerja. Contoh julusun ialah isim jamid makna karena dapat dijadikan kalimat fi'il yakni jalastu, najlisu, dan ijlis. Isim jamid makna dipungut dari format masdar dari semua wazan atau timbangan, baik sulasi atau rubai, baik kiasi atau samai, pun dari seluruh jenis masdar, laksana masdar mimi, masdar sinai, masdar marroh, dan lain-lainnya. Pengertian isim mushtaq. Isim mushtaq yaitu kalimat isim yang format kalimatnya diambil dari kalimat lain dengan memberi tanda atas sesuatu yang disifati dengan sifat tertentu. Sebagai contoh, kalimat marido yang artinya sakit. Maka kalimat ini ialah isim mushtaq sebab ia dipungut dari kalimat marodo dan disifati dengan sifat sakit. Contoh lain yaitu kalimat ar-Rahman yang maha pengasih. Maka kalimat ini ialah isim mushtaq sebab ia diambil dari kalimat rahmatan dan disifati dengan sifat pengasih. Isim mushtaq terbagi ke dalam 7 macam. Yang pertama isim fa'il dan sigot mubalaghah. Yang kedua isim maf'ul, yang ketiga isim musyabahah, yang keempat isim tafdil, yang kelima isim zaman, yang keenam isim makan, dan yang ketujuh isim alat. Yang pertama yaitu isim fa'il, yaitu isim mushtaq untuk mencirikan atas orang yang keluar daripadanya sebuah perbuatan atau pekerjaan. Sebagai contoh yaitu nama rojulu fahuwa naimun, telah istirahat seorang laki-laki, maka arojulu ini ialah orang yang tidur. Kalimat naimun ini berbentuk isim fa'il. Contoh yang lain yaitu kataba Muhammadun fahuwa katibun, telah mencatat Muhammad, maka Muhammad ialah orang yang menulis. Kalimat katibunnya berbentuk isim fa'il. Isim fa'il ini mempunyai format dan wazan-wazan untuk atau timbangan tertentu, yang diantaranya isim fa'il dari sulasi mujarod yang berwazan fa'ilun, seperti contoh qori'un atau katibun. Selanjutnya ada isim fa'il yang dibentuk dari fi'il mazid sulasi dan rubai, baik mujarod atau mazid yang berwazankan fi'il madhi ma'lum. Contohnya akroma yukrimu mukrimun, qadama yuqaddimu muqaddamun. Maka pada contoh di atas, mukrimun dan muqaddamun yaitu isim fa'il.
Sigot mubalaghah merupakan isim yang bermakna isim fa'il namun memiliki format tertentu dengan maksud mubalaghah. Dengan kata lain, maknanya lebih dari isim fa'il biasa. Contohnya itu alimun dan diolah menjadi alimun. Ada lagi contohnya itu kabirun dan diolah menjadi kabirun. Dua itu isim maf'ul, isim yang berfungsi sebagai objek, menjelaskan benda atau perbuatan yang mengenai pekerjaan akibat dari pelaku. Contohnya kataba dan diolah menjadi maktabun. Ada lagi contohnya itu doroba dan diolah menjadi madrubun. Tiga itu sifat musabbah, sebuah isim mustaq yang hanya terbentuk dari fi'il sulasi lazim. Ia suatu sifat yang menunjukkan untuk orang yang merasa kokoh di dirinya. Contohnya itu warihun. Selanjutnya ada poin tentang isim tafdil. Isim tafdil adalah isim atau kata yang menunjukkan arti lebih dari ter atau paling. Isim tafdil digunakan untuk membandingkan antara satu dengan yang lainnya, untuk menyatakan ter, paling, atau lebih. Contoh isim tafdil ada af'alu, akbaru, amharu. Contoh dalam kalimat Ahmad ahmaru min Zaid. Ahmad lebih pintar daripada Zaid. Contoh yang kedua, fasli awsa'u min fadluka. Kelasku lebih luas daripada kelasmu. Selanjutnya ada poin tentang isim zaman dan isim makan. Isim zaman adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu terjadinya sesuatu atau peristiwa. Sedangkan isim makan adalah menunjukkan keterangan tempat terjadinya sesuatu atau peristiwa. Pola wazan isim zaman dan isim makan berpatokan pada fi'il mudhari'nya. Contoh, maf'alun, ma'marun, matlimun. Yang terakhir ada isim alat. Isim alat adalah kata yang menunjukkan alat atau perkakas yang dengannya terjadi perbuatan. Contoh, miftahun, mif'alun, dan miknasatun. Kesimpulan, isim jamid terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, isim zat atau isim jenis. Yang kedua ada isim makna atau masdar. Sedangkan isim mustaq terdapat 7 macam. Yang pertama, isim fa'il dan sigat mubalaghah. Yang kedua, isim maf'ul. Yang ketiga, isim musyabbahah dan isim fa'il. Yang keempat ada isim tafdil. Yang kelima ada isim zaman. Yang keenam ada isim makan. Dan yang terakhir ada isim alat. Mungkin sekian dari pemaparan materi dari kelompok 8. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.